Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selamat datang di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis penelitian. Nah, ini terkait dengan tugas yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Nah, untuk memperjelas definisi ataupun contoh-contoh dan desain dari masing-masing jenis penelitian itu akan kita pelajari mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini adalah tugas yang saya berikan kemarin terkait dengan jenis-jenis penelitian. Jadi dari tabel ini bisa kita lihat bahwa secara umum penelitian itu dibedakan menjadi beberapa. Nah, ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, dan ada penelitian dan pengembangan di bagian bawah ini. Nah, berdasarkan apa? Kenapa kok pembagiannya seperti itu? Itu biasanya didasarkan pada metode atau cara mengambil datanya atau metode yang akan dilakukan ketika melakukan penelitian di lapangan. Nah, di penelitian kuantitatif itu dibedakan lagi menjadi dua. Ada penelitian eksperimental dan ada penelitian non-eksperimental. Di penelitian eksperimental pun dibagi menjadi beberapa lagi. Ada eksperimental murni, ada kuasi eksperimen atau eksperimental kuasi atau eksperimen semu. Habis itu ada pre-eksperimental atau eksperimental lemah. Sebenarnya masih ada satu lagi namanya adalah factorial design. Kemudian di penelitian non-eksperimen, tentunya kalau bilang eksperimen sama non-eksperimen bedanya adalah yang satu ada perlakuan, yang satu tidak ada perlakuan. Nah, berarti jenis-jenis penelitian di non-eksperimental seperti deskriptif, komparatif, korelasional, survei, ekspos fakto, dan tindakan nanti tidak ada treatment atau perlakuan khusus di dalam penelitiannya. Kemudian di penelitian kualitatif, nah itu nanti dibedakan lagi menjadi dua, ada interaktif dan ada non-interaktif. Ini didasarkan pada metode pengambilan datanya. Jadi kalau di kualitatif itu nanti menekankan pada triangulasi. Jadi ada beberapa metode, terutama 3 metode yang digunakan, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, di sini dibedakan ada penelitian yang interaktif, nanti pasti menggunakan wawancara, dan ada yang non-interaktif, tidak menggunakan wawancara sama sekali. Nah, biasanya yang tidak menggunakan wawancara, non-interaktif, ini nanti bisa dalam bentuk penelitian analisis konsep, analisis kebijakan, maupun analisis historis. Nah, kalau yang interaktif, penelitian interaktif pasti menggunakan metode wawancara. Nanti di sini teknik pengumpulan datanya. Ada penelitian etnografis, ada historis, fenomenologis, studi kasus, teori dasar, dan studi kritis. Nah, kemudian di bagian yang paling akhir di jenis penelitian ada penelitian dan pengembangan. Nah, ini dibedakan sendiri karena penelitian ini pasti menghasilkan suatu produk. Kita lanjut ke berikutnya, kita masuk ke penelitian kuantitatif. Kalau kalian bilang kuantitatif, itu pasti istilahnya adalah terukur, dapat diukur, biasanya berbasis angka. Jadi jika nanti ada narasi, deskripsi, biasanya akan diangkakan kalau di penelitian kuantitatif. Kemudian penelitian kuantitatif ini berlandaskan pada filsafat positivisme. Nah, filsafat ini memandang realitas ataupun gejala ataupun fenomena yang ada di lingkungan ini dapat diklasifikasikan atau dikategorikan dalam variabel-variabel seperti jenis, bentuk, warna, perilaku. Nah, ini semua harus bisa terukur. Jadi nanti harus ada indikator-indikatornya dan bisa diangkakan. Nah, kemudian gejala atau fenomena tersebut relatif tetap dan tidak berubah. Jadi ketika diulangi lagi hasilnya sama.
kemudian konkret atau nyata. Bisa bilang konkret atau nyata ini jika dapat diamati dengan panca indera. Nah, oleh karena itu di penelitian kuantitatif nanti akan lebih menekankan pada pengamatan ataupun observasi menggunakan panca indera kita dan terukur nih. Harus terukur. Jadi ada indikator tertentu yang bisa nanti untuk mengkategorikan dapat diangkakan dan dapat diverifikasi. Kemudian hubungan gejalanya biasanya bersifat sebab akibat. Sebenarnya tidak hanya sebab akibat saja, nanti ada berbagai macam bentuk hubungan, bisa hubungan setara, hubungan sebab akibat maupun hubungan timbal balik. Nah, kemudian di penelitian kuantitatif ini biasanya penelitian dilakukan pada sampel yang representatif. Nah, karena populasinya mungkin yang besar, jadi untuk mengamati keseluruhannya itu butuh waktu yang panjang. Nah, oleh karena itu biasanya diambil sampel yang representatif. Mengambil sampelnya pun tidak sembarangan. Nah, nanti akan kita pelajari teknik sampling untuk mengambil sampel dari suatu populasi. Kemudian proses penelitiannya deduktif. Nah, nanti kenapa kok deduktif? Karena pada akhirnya ini nanti dapat digeneralisasikan pada populasi. Kemudian ada konsep atau teori yang jelas untuk melandasi penelitian. Jadi untuk merumuskan suatu hipotesis nanti, jadi seorang peneliti harus memiliki konsep atau teori yang jelas dulu, sehingga hipotesis yang dicetuskan itu tidak sembarangan. Kemudian instrumen penelitian jelas dan terukur. Nah, ini penekanannya di sini. Jadi instrumen penelitian harus siap dari awal. Ketika mau ngambil data, instrumen sudah ada, jelas, sudah divalidasi, dan dapat terukur dengan baik. Kemudian analisis datanya nanti menggunakan statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Dan yang lebih penting ini dapat digeneralisasikan pada populasi. Jadi yang diteliti adalah sampelnya, tapi nanti hasilnya dapat digeneralisasikan pada tingkat populasi. Nah, kalau penelitian kualitatif bagaimana? Nah, ini kebalikan dari penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kualitatif itu bersifat naturalistik atau kondisi alamiah atau natural setting. Jadi kondisi alami yang ada di lingkungan peneliti ini, nah istilahnya di sini, objek yang ada di lingkungan berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Jadi peneliti hanya meneliti apa yang terjadi di lingkungan, tidak ikut campur di dalamnya dan tidak memanipulasi apapun, tidak memberikan treatment apapun. Apa yang terjadi di lingkungan secara alami itulah yang diteliti oleh peneliti kualitatif. Nah, dan penelitian ini berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh secara keseluruhan, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejalanya bersifat interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi di lingkungan itu holistik atau menyeluruh utuh disebabkan oleh berbagai macam hal. Tidak dikategorikan. Nah, jadi semua hal-hal yang ada di lingkungan itu bisa mempengaruhi satu sama lain. Itu untuk penelitian kualitatif. Kemudian peneliti di sini itu sebagai instrumen kunci, sehingga harus memiliki wawasan yang luas. Nah, teknik pengumpulan datanya nanti lebih ke triangulasi, jadi ada wawancara, ada observasi, dan ada dokumentasi. Kemudian analisis datanya nanti bersifat induktif, jadi fakta yang ada di lapangan dikumpulkan dan dikonstruk menjadi sebuah teori baru. Kemudian di kualitatif itu tidak ada istilah generalisasi, tapi istilahnya adalah transferability. Jadi sejauh mana hasil penelitian kualitatif ini nanti dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi ataupun tempat yang lain. Itu untuk penelitian kualitatif. Coba kalian lihat di sini. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan gambaran pada kalian
penekanan pada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jadi ada satu objek yang ternyata bisa diteliti menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi kalau dilihat seperti ini adalah gambar orang yang memancing di suatu sungai ataupun danau. Dan bisa diteliti menggunakan pendekatan yang berbeda, bisa pakai pendekatan kuantitatif, bisa pakai pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan kuantitatif nanti pendekatannya lebih ke ini. Oh, gambar ini nih kegiatan mencari ikan. Habis itu dapat berapa banyak ikannya. Ketika memancing, orang tersebut menghabiskan waktu berapa lama. Umpan yang dipakai apa? Nah, umpannya seberapa banyak? Efektifkah umpan tersebut untuk mencari ikan dengan jumlah yang banyak? Nah, habis itu, kapan waktu paling sesuai untuk memancing? Nah, semuanya terukur dengan jelas. Dan pertanyaan-pertanyaannya pun juga terukur dengan jelas. Ikan jenis apa saja yang diperoleh? Butuh senar pancing berapa panjang? Butuh kedalaman berapa agar dapat memperoleh ikan yang diinginkan? Nah, habis itu ini alat pancingnya ini tipe yang mana dengan panjang berapa juga. Jadi semuanya terukur dengan jelas di penelitian kuantitatif. Terus bedanya dengan penelitian kualitatif apa? Nah, nanti pertanyaannya bisa seperti ini di penelitian kualitatif. Mengapa orang tersebut mancing? Apakah untuk menghilangkan stres? Apakah ada pikiran yang membebaninya sehingga menghabiskan banyak waktu untuk memancing? Apakah orang tersebut tidak memiliki kegiatan lain? Apakah orang tersebut tidak memiliki pekerjaan? Apakah orang tersebut menganggur? Apakah orang tersebut kenapa kok sendirian? Apakah dia tidak memiliki teman? Apakah perekonomiannya sulit? Dalam sehari dapat berapa ikan dan akan digunakan untuk apa? Nah, ini penekanan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian kualitatif. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa kalian jadikan landasan juga untuk membedakan sebenarnya satu aktivitas, satu peristiwa itu bisa diteliti menggunakan pendekatan yang berbeda. Bisa pakai penelitian kuantitatif, bisa pakai penelitian kualitatif. Nah, untuk peneliti kuantitatif dan kualitatif harus memiliki beberapa kompetensi. Nah, jadi ketika kalian nanti ingin melakukan penelitian kuantitatif atau kualitatif, kalian harus memiliki kompetensi-kompetensi berikut ini. Kalau peneliti kuantitatif, kalian nanti harus memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. Harus mampu melakukan analisis yang akurat, harus mampu menggunakan teori yang tepat, memahami jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif, nah, karena macamnya banyak. Habis itu memahami teknik sampling, ada probability dan non-probability sampling. Ini sangat penting karena populasinya yang bermacam-macam. Kemudian harus menyusun instrumen untuk mengukur variabel yang akan diteliti, kemudian mampu mengumpulkan data dari berbagai instrumen yang berbeda, karena teknik pengumpulan datanya bermacam-macam, sehingga instrumennya nanti juga bermacam-macam. Kemudian jika penelitian ini dalam bentuk tim, berarti kalian harus mengorganisasikan tim dengan baik. Ketika sudah dapat data dari instrumen, mampu menyajikan data, mampu menganalisis data dan mampu menguji hipotesis, kemudian mampu membuat laporan yang sistematis dan mampu membuat artikel untuk dimuat di jurnal yang bereputasi. Nah, itu juga dengan penelitian kualitatif. Sama, harus punya wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. Harus mampu membangun hubungan yang akrab dengan setiap orang pada konteks sosial. Nah, karena penekanan penelitian kualitatif itu lebih pada interaktif, interaksi antara peneliti dengan responden yang ada di konteks sosial atau di lingkungan alamiah. Jadi kemampuan peneliti dalam hal bertanya, menyusun pertanyaan yang baik, habis itu berinteraksi dengan responden itu sangat penting di peneliti kualitatif.
Kemudian peneliti kualitatif juga harus memiliki kepekaan untuk melihat segala gejala yang ada pada objek penelitian atau konteks sosial. Jadi ada gejala apapun peneliti kualitatif harus peka. Ketika mewawancarai seorang responden, arah mata, gerak-geriknya, cara menjawabnya, kepercayaan diri dari responden, jawaban yang keluar dari responden. Nah, itu uh, harus jadi masukan bagi peneliti kualitatif. Nah, karena responden di penelitian kualitatif jika diwawancarai berarti jawaban dari responden tersebut kan tingkat objektivitasnya sangat tinggi, subjektivitasnya sangat tinggi. Jadi jawaban menurut responden tersebut tingkat subjektivitasnya sangat tinggi. Nah, oleh karena itu kadang ditemui beberapa responden yang tidak jujur. Nah, sehingga perlu adanya kepekaan peneliti kualitatif untuk mengamati hal-hal tersebut. Nah, oleh karena itu arah mata, cara menjawab, tingkah laku ketika diwawancarai itu juga adalah masukan untuk mengumpulkan data dari seorang responden. Kemudian mampu menggali sumber data dengan triangulasi. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data di peneliti kualitatif tidak hanya wawancara saja, tapi nanti harus diperkuat dengan teknik yang lainnya, dengan metode yang lainnya, yaitu observasi maupun dokumentasi. Kemudian mampu menganalisis data secara induktif, mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, transferabilitas hasil penelitian. Nah, ini terkait dengan uji keabsahan data. Kemudian mampu menghasilkan temuan penelitian dan ilmu baru. Nah, di sini konteksnya nanti. Jadi dari fakta yang ada di lingkungan dirumuskan menjadi temuan penelitian yang baru. Kemudian mampu membuat laporan yang sistematis dan mampu membuat artikel untuk dibuat di jurnal yang bereputasi. Nah, berikutnya kita kulik lebih dalam terkait dengan penelitian kuantitatif untuk minggu ini. Nah, minggu depan bisa kita bahas terkait dengan jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, di penelitian kuantitatif tadi dibedakan menjadi dua, ada penelitian eksperimental sama penelitian non-eksperimental. Nah, di penelitian eksperimental itu nanti dibagi-bagi menjadi 4, ini berdasarkan desain penelitiannya. Jadi ada true eksperimental, ada quasi eksperimen, ada pre-eksperimen, ada faktorial eksperimen. Kemudian yang non-eksperimental ada deskriptif, komparatif, korelasional, survei, ekspos fakto, dan tindakan. Nah, di penelitian eksperimental, inti yang paling utama ini untuk membedakan dengan penelitian non-eksperimental adalah ada tidaknya perlakuan atau treatment atau manipulasi. Manipulasi di sini bukan manipulasi data ya, tapi manipulasi pada objek yang akan diteliti atau istilahnya adalah perlakuan. Nah, di penelitian eksperimental harus ada perlakuan atau treatmentnya atau manipulasinya. Misal, jika kalian ingin melakukan penelitian di sekolah, jadi saya ingin menggunakan suatu alat peraga tertentu untuk membantu pembelajaran. Efektif nggak ya alat peraga ini? Nah, untuk mengetahui keefektifan atau tidaknya penggunaan alat peraga, misal alat peraga buah untuk menunjukkan struktur yang ada pada buah. Jadi, misal ada buah yang sebenarnya, ada buah semu dan sebagainya. Nah, untuk menentukan bagian-bagian dari buah yang sebenarnya dengan buah semu bedanya apa, nah dibuatkan suatu alat peraga tertentu. Nah, untuk ngecek ini efektif atau tidak, berarti di peneliti eksperimental nanti misal pakai desain 2 kelas. Ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Yang satu tidak pakai alat peraga, yang satu pakai alat peraga. Nah, inilah istilah dari pemberian perlakuan atau pemberian treatment atau pemberian manipulasi pada kelas yang akan diteliti.
Nah, kalau pada penelitian biologi murni, misal mau meneliti terkait dengan tumbuhan kacang panjang. Treatmentnya apa, perlakuannya apa, manipulasinya apa, bisa berupa pemberian pupuk yang berbeda. Nah, misal, yang satu ada 5 tanaman, sebagai kontrol tidak diberikan pupuk. Ada 5 tanaman diberikan treatment, 5 tanaman juga diberikan treatment, diberi pupuk NPK. Nah, ada lagi 5 tanaman diberi pupuk ZA. Ada lagi 5 tanaman disiram pakai air leri. Ada lagi 5 tanaman disiram pakai air limbah kolam lele dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan perlakuan atau treatment atau manipulasi. Nah, kemudian di penelitian eksperimental ini ada yang namanya variabel penelitian. Nah, nanti akan kita singgung beberapa terkait dengan variabel penelitian. Jadi yang namanya variabel itu nanti adalah sesuatu yang akan diteliti atau sesuatu yang dapat dikategorikan. Kemudian macamnya variabel apa saja, nanti ada beberapa macam, salah satunya adalah variabel kontrol. Khusus penelitian eksperimental nanti ada variabel kontrolnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, jadi ada beberapa sampel yang tidak diberikan perlakuan yang digunakan jadi nanti ada istilah variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah sesuatu yang dikondisikan sama di masing-masing perlakuan. Misal tadi perlakuannya dari segi pupuk ya. Variabel kontrolnya apa? Sesuatu yang diberikan sama di semua perlakuan tersebut. Jadi suhunya sama, intensitas cahaya yang diberikan sama untuk semuanya. Habis itu air yang diberikan sama. Habis itu mungkin intensitas cahaya. Habis itu ada perlakuan lain tapi yang diberikan sama di semua perlakuan tersebut. Jadi bukan yang dipakai untuk variabel bebas. Nah, biasanya penelitian eksperimental ini dilakukan di suatu laboratorium. Kemudian nanti tujuannya untuk mencari perbedaan atau komparasi, habis itu ada hubungan setara, hubungan sebab akibat atau kausal maupun hubungan timbal balik atau resiprokal. Nah, desain penelitian eksperimental apa saja? Nah, biasanya yang saya jelaskan ini nanti khusus untuk penelitian pendidikan dan penelitian sosial. Nah, oleh karena itu ada istilah pretest dan posttest. Jadi kalau untuk penelitian biologi murni, nanti istilahnya bukan pretest dan posttest ya, tapi istilahnya adalah kondisi sebelum diberikan perlakuan dan kondisi sesudah diberikan perlakuan. Jadi jangan bilang pretest dan posttest lagi untuk penelitian biologi murni. Jadi kalau untuk istilah pretest dan posttest ini khusus untuk istilah penelitian pendidikan dan penelitian sosial. Nah, desain penelitian eksperimental murni atau true eksperimental itu ada 2 desain, yaitu desain post-test only control design. Jadi di desain ini nanti peneliti akan membagi, kalau ini penelitian pendidikan ya, akan membagi menjadi 2 kelas. Jadi ada kelas perlakuan sama ada kelas kontrol. Bedanya apa? Di kelas kontrol ini tidak ada perlakuannya. Kalau di kelas eksperimen ini ada perlakuannya. Nah, R ini apa? R ini adalah random. Khusus untuk true eksperimental, pengambilan sampelnya harus acak di kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Nah, siswa di kelas kontrol itu nanti tidak diberikan perlakuan, melakukan pembelajaran biasa, misal, habis itu nanti diberikan post-test. Nah, di kelas eksperimen, pengambilan siswanya acak, tidak ada pretest, tapi nanti
pembelajarannya mungkin menggunakan model atau metode tertentu. Nah, ini bisa disebut dengan pemberian perlakuan yang berbeda dengan kelas kontrol. Habis itu nanti diberikan post test. Nah, oleh karena itu disebut desainnya adalah post test only. Jadi hanya diberikan post test saja di kedua kelas. Kemudian ada desain pretest, post-test, control group design. Nah, jadi karena ini masih true eksperimental ya, pengambilan sampelnya secara acak atau random. Habis itu di kelas eksperimen itu siswanya diberikan pretest, habis itu diberikan perlakuan tertentu, habis itu diberikan post-test. Kemudian di kelas kontrol pengambilan sampelnya juga acak, siswa diberikan pretest, pembelajaran seperti biasanya tanpa perlakuan, habis itu diberikan post-test. Nah, baru nanti hasilnya dibandingkan. Untuk membandingkan dua hal, nanti analisis datanya pakai uji tertentu, biasanya menggunakan uji T. Kemudian desain penelitian eksperimental semu atau kuasi eksperimen. Nah, ini juga ada dua desain. Nah, desain yang pertama adalah time series design. Time series design ini hanya menggunakan satu kelas saja. Jadi tidak menggunakan dua kelas ya, ini hanya menggunakan satu kelas saja. Pengambilan sampelnya tidak acak. Cuman bedanya adalah pemberian pretestnya itu sebanyak 4 kali. Jadi ada pretest pertama, kedua, ketiga, keempat. Kenapa kok segini banyak? Harapannya hasilnya nanti bisa lebih homogen. Habis itu diberikan treatment tertentu atau perlakuan tertentu, habis itu diberikan post-test juga sebanyak 4 kali. Itu untuk kuasi eksperimen. Kemudian ada desain non-equivalent control group design. Non-equivalent control group design. Di sini ada dua kelas. Ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Bedanya adalah dengan true eksperimental tadi, pengambilan sampelnya tidak acak. Nah, karena tidak acak inilah sering sekali desain ini dan jenis penelitian ini dipakai oleh mahasiswa untuk melakukan penelitian-penelitian di sekolah. Nah, untuk yang ini kelas kontrol, jadi siswa nanti diberikan pretest, tidak ada perlakuan, pembelajaran seperti biasa, baru diberikan post-test. Kemudian di kelas eksperimen, siswa diberikan pretest, kemudian diberikan perlakuan dan diberikan post-test. Ingat, bedanya siswanya tidak acak atau sampelnya tidak acak. Kemudian ada desain penelitian eksperimental lemah atau pre-eksperimental. Ini hasilnya lebih lemah lagi. Ada 3 desain. Yang pertama adalah one shot case study. Jadi hanya menggunakan satu kelas saja. Satu kelas tok. Nah, ini nanti masuk ke pre-eksperimental. Jadi perlu diingat dari ketiga desain tadi, memang hasil yang paling bagus, hasil penelitian yang paling bagus adalah yang true eksperimental. Karena pengambilan sampelnya acak dengan jumlah sampel yang besar juga. Nah, semakin ke bawah ini, pre-eksperimental ini berarti hasil penelitiannya juga tidak sebagus yang true eksperimental. Karena kelas yang dipakai hanya satu kelas. Itu pun kelasnya diberikan perlakuan, habis itu diberikan post-test. Sudah gitu kok. Habis itu desain kedua, one group pretest post-test design, ini juga hanya menggunakan satu kelas, ada pretest, sampelnya tidak acak, diberikan pretest, perlakuan, habis itu post-test. Dan tidak ada kontrolnya sama sekali. Nah, tidak ada kelas kontrolnya sama sekali. Nah, terus yang ketiga, ini menggunakan satu kelas juga. Nih, kalau gini ketutup ya. Agak ke atas. Nah, jadi di intake group comparison ini menggunakan dua kelas. Menggunakan satu kelas. Satu kelas tapi dibagi menjadi dua grup.
Ada grup kontrol sama grup eksperimen. Grup kontrolnya itu tidak diberikan perlakuan, habis itu diberikan post-test. Grup eksperimennya itu diberikan perlakuan, habis itu diberikan post-test. Nah, itu bedanya. Hanya di eksperimental hanya menggunakan satu kelas. Nah, sebenarnya ada lagi yang bagus, yaitu desain penelitian eksperimental faktorial atau factorial design. Factorial design ini diturunkan dari true eksperimental. Jadi hanya ada satu desain, yaitu one shot case study. Pengambilan sampelnya bisa dilihat di sini. Pengambilan sampelnya semuanya random. Jadi hasilnya ini nanti bisa bagus seperti true eksperimental. Nah, tapi di factorial design ini nanti kelasnya atau kelompoknya itu bisa dibagi menjadi 4. Terus apa bedanya dengan true eksperimental? Bedanya di sini ada variabel istilahnya variabel moderator. Jadi ada variabel moderator ini atau bisa kita lihat di sini dalam bentuk Y1 dan Y2. Variabel moderator ini bisa mempengaruhi variabel terikatnya. Nah, jadi mungkin juga bisa mempengaruhi variabel bebasnya sehingga menyebabkan variabel terikatnya juga bisa berubah. Nah, oleh karena itu ada desainnya sendiri yaitu factorial design. Jadi kelompok atau kelas yang pertama pengambilan sampelnya acak, diberikan pretest, habis itu diberikan perlakuan. Ini pada variabel moderator salah satunya bisa berupa jenis kelamin. Nah, misal ini pada kelompok laki-laki, habis itu diberikan post-test. Habis itu kelompok 2 random juga pengambilan sampelnya, diberikan pretest, tidak diberikan perlakuan. Kelompok laki-laki juga baru diberikan post-test. Habis itu pengambilan sampel random, berikan pretest, beri perlakuan. Pada kelompok wanita atau perempuan habis diberikan post-test. Habis itu pengambilan sampelnya acak juga, beri pretest tanpa perlakuan. Pada perempuan baru berikan post-test. Jadi untuk ngecek apakah variabel moderator berupa jenis kelamin laki-laki perempuan ini bisa mempengaruhi variabel terikatnya nanti. Nah, itu tadi adalah desain-desain di penelitian eksperimental. Nah, kemudian kita masuk ke penelitian non-eksperimental. Nah, bedanya dengan penelitian eksperimental apa? Kalau tadi di eksperimental ada perlakuan, kalau di penelitian non-eksperimental ini tidak ada perlakuan, tidak ada treatment dan tidak ada manipulasi. Tapi tetap ada variabel penelitian. Cuman bedanya tidak ada variabel kontrolnya. Kemudian biasanya dilakukan langsung di lingkungan alami dan sama untuk mencari perbedaan hubungan setara, hubungan sebab akibat ataupun hubungan timbal balik. Dan ini yang menentukan jenis-jenis penelitian non eksperimental. Oleh karena itu jenisnya tadi kan ada penelitian deskriptif, penelitian komparatif, korelasional dan sebagainya. Nah, itu dikarenakan metode penelitian di non eksperimental ini nanti langsung ke lingkungan alami dan tidak ada variabel kontrolnya. Nah, kemudian persamaannya antara penelitian eksperimental dan non eksperimental apa? Yang pertama ini adalah adanya variabel penelitian. Jadi tetap nanti ada variabel-variabel penelitian. Variabel penelitiannya apa? Bisa kalian lihat di sini. Jadi macam-macam variabel penelitian itu paling tidak ada 5. Jadi ada variabel independen atau yang kalian sebut dengan variabel bebas. Variabel bebas ini adalah variabel yang menjadi sebab biasanya. Kemudian ada variabel dependen atau variabel terikat.
Nah, ini biasanya hasilnya atau outputnya. Kemudian ada variabel moderator tadi. Jadi variabel ini adalah variabel yang mempengaruhinya ini bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi ini berada di antara variabel bebas dan variabel terikat. Bisa memperkuat hubungan ataupun memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian ada variabel intervening. Nah, jadi variabel intervening ini adalah variabel ini juga bisa mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, tapi secara tidak langsung. Dan biasanya ini susah untuk diamati dan diukur. Jadi contohnya apa? Misal terkait dengan ingin mengetahui pengaruh penghasilan terhadap harapan hidup seseorang. Jadi penghasilannya berapa, harapan hidupnya bagaimana. Apakah penghasilan semakin tinggi, harapan hidupnya juga semakin tinggi? Nah, belum tentu karena ada variabel intervening ini. Salah satunya adalah gaya hidup. Jadi gaya hidup setiap orang itu berbeda-beda. Nah, tapi untuk mengukur gaya hidup inilah yang agak susah. Oleh karena itu, penelitian yang melibatkan variabel intervening nanti biasanya juga akan dibantu analisisnya secara deskriptif. Kemudian ada variabel kontrol. Jadi variabel yang tadi seperti yang saya sebutkan, sesuatu yang diberikan sama di semua perlakuan. Entah perlakuan kontrol ataupun perlakuan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya tadi. Jadi sesuatu yang diberikan sama di semua perlakuan. Misal kalau dalam kondisi sekolah ya, ada kelas kontrol dan ada kelas eksperimen. Nah, variabel kontrolnya apa? Misal variabel bebasnya yang dijadikan treatment adalah model pembelajaran. Yang kelas kontrol menggunakan model pembelajaran biasanya, yang kelas eksperimen misal menggunakan model pembelajaran GI. Terus variabel kontrolnya apa? Variabel kontrolnya bisa berupa sumber buku yang dipakai sama, habis itu pengajarnya sama, habis itu jam pembelajarannya sama-sama pagi misal. Habis itu kondisi kelasnya sama. Habis itu fasilitas seperti papan tulis, meja, kursi sama. Yang berbeda hanya variabel bebasnya saja. Nah, itulah yang disebut dengan variabel kontrol. Jadi sesuatu yang diberikan sama di semua perlakuan. Nah, semua variabel ini nanti akan menentukan yang namanya paradigma penelitian. Nah, paradigma penelitian ada bermacam-macam, mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut di depan. Nah, terus persamaannya lagi apa? Persamaannya tadi adalah dari segi variabel penelitian. Jadi kemungkinan memiliki beberapa variabel penelitian ini kalau di non eksperimental kecuali variabel kontrol. Nah, variabel penelitian ini bisa diartikan sebagai sifat yang akan dipelajari atau juga objek yang memiliki variasi seperti tinggi badan, berat benda, ukuran tertentu, bentuk, warna, motivasi, disiplin kerja. Nah, ini semua kan bisa terukur. Kepemimpinan, tingkat penghasilan, pendidikan. Jadi kalau mau mengukur kepemimpinan kepala sekolah misal, tinggal indikatornya apa dan nanti akan diangkakan kalau di penelitian eksperimental, di penelitian kuantitatif.
nanti akan diangkakan. Tingkat penghasilan, pendidikan, produktivitas kerja, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, dan sebagainya. Dan intinya di penelitian eksperimental dan non-eksperimental ini adalah terukur atau dapat diukur. Jadi nanti jika datanya misal berupa data deskriptif, harapannya dapat diangkakan sehingga dapat terukur kalau di penelitian kuantitatif. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk pertemuan minggu ini. Nanti akan saya carikan juga beberapa contoh penelitian yang mungkin bisa kalian baca. Setelah itu kalian tentukan dia masuk kategori jenis penelitian yang mana. Oke, saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan selama penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.